Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang uji beda proporsi, analisis hubungan kategorik dengan kategorik, atau kita sering sebut dengan yang namanya uji chi-square. Ingat ya, bacanya chi-square. Jadi uji beda proporsi ini tujuannya nantinya adalah untuk menguji nilai proporsi untuk ukuran-ukuran yang ada di statistik. Nah, nilai proporsi ini adalah perbandingan atau rasio antara sebuah kejadian kemudian dibandingkan dengan total seluruh kejadian, sehingga datanya nanti adalah data yang berupa kategori dengan data kategori. Nah, ada 3 jenis kegunaan uji chi-square sebenarnya, atau kita mudahnya menyebutnya dengan X kuadrat. Yang pertama ada yang namanya uji goodness of fit atau uji kesesuaian. Nah, ini untuk melihat apakah keadaan sekarang itu masih cocok dengan masa lalu atau tidak. Artinya, masa lalu sebenarnya suatu penelitian itu sudah pernah dilakukan. Kemudian di tahun-tahun berikutnya, di tahun-tahun yang akan datang mungkin ada ilmuwan-ilmuwan atau mahasiswa-mahasiswa yang melakukan kegiatan penelitian dengan hal yang serupa, sehingga akhirnya dilakukan uji kesesuaian menggunakan uji chi-square. Kemudian uji homogeneity atau homogenitas. Ini untuk melihat apakah ada perbedaan proporsi dari beberapa sampel, misalnya perokok pada mahasiswa jurusan kesehatan lingkungan, perokok pada mahasiswa jurusan analis, pada mahasiswa jurusan farmasi gitu. Sehingga kita lihat ada 3 proporsi dari 3 sampel. Tentu saja nanti mahasiswa jurusan counseling, analis, dan farmasi kan tidak kita ambil semua. Hanya akan diambil beberapa dengan teknik pengambilan sampel yang diharapkan itu bisa mewakili kondisi yang ada. Sehingga dari 3 kelompok sampel itu nanti kita akan lihat proporsi dari masing-masing jurusan itu. Kemudian kita akan melihat uji independensi atau asosiasi, atau kita sebut dengan uji hubungan. Makanya seringkali orang melakukan kegiatan penelitian melihat hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Nah, mereka menggunakan uji independensi. Uji beda proporsi pada satu sampel itu untuk membandingkan perbedaan antara proporsi sampel dengan populasi. Contoh, ada fenomena yang diukur yaitu jumlah penduduk yang miskin misalnya. Sehingga untuk mengukur proporsi jumlah penduduk yang miskin di suatu wilayah nantinya akan dihitung dengan membandingkan jumlah kelompok miskin terhadap total penduduk keseluruhan. Nah, pengujian ini menggunakan uji Z namanya. Secara statistik, secara manual kita menggunakan rumus seperti ini. Ya, ada Z, ada P1, P2, dan seterusnya. P1 ini merupakan proporsi untuk kelompok pertama, P2 proporsi untuk kelompok kedua, kemudian N1 adalah jumlah sampel yang diambil pada kelompok pertama, N2 adalah jumlah sampel yang diambil dari kelompok kedua, dan Z adalah proporsi gabungan di antara keduanya. Nah, uji beda proporsi pada 2 sampel ini yang kita nantinya akan menggunakan uji statistik. Kita sebut dengan uji Mcnemar atau uji chi-square. Ya, bahasanya keren-keren. Banyak sekali istilah-istilah untuk menyebutkan uji chi-square. Ada chi kuadrat, ada x kuadrat, ada chi-square, ada uji Mcnemar. Jadi nanti kalau mendengar istilah itu tidak asing lagi. Uji chi-square ini digunakan apabila mungkin kita menemui data berupa angka, ya kita sebut dengan numerik, tetapi suatu ketika uji yang kita lakukan itu tidak bisa berupa angka langsung kita ujikan. Ada kalanya kita harus mengubah, seperti yang lalu sudah kita pelajari, data angka menjadi data kategorik. Berupa angka juga, tapi itu merupakan kelompok-kelompok data. Sehingga data yang merupakan hasil hitung dari jumlah pengamatan itulah yang kita kelompokkan dalam kategori, kita sebut dengan data kategorik. Nah,
Penelitian perlu menganalisis hubungan variabel kategorik dengan kategorik sehingga bentuk untuk menguji perbedaan proporsi dua atau lebih kelompok yang digunakan adalah uji chi-square. Tujuan kita menggunakan uji chi-square. Yang pertama tentu saja menguji perbedaan proporsi, karena tadi kita sudah sampaikan ada proporsi-proporsi dari kelompok-kelompok tertentu, akan kita uji perbedaannya atau persentase antara dua kelompok data atau lebih. Kemudian dari segi data kita akan melihat hubungan antara variabel kategorik yang satunya dengan variabel kategorik yang lainnya, atau kita melihat variabel kategorik pada variabel independen, kita akan lihat hubungannya dengan variabel kategorik yang ada pada variabel dependen. Nah, prinsip dasarnya sebenarnya adalah membandingkan frekuensi yang terjadi, ya kita sebut dengan observasi, dengan frekuensi harapan atau ekspektasi. Apabila nilai observasi itu sama dengan nilai ekspektasi, maka kita bisa simpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna, atau gampangnya bilang tidak ada hubungan yang bermakna antara variabel independen dengan variabel dependen. Syaratnya dapat dilakukan jika jumlah sampel lebih dari 40. Jumlah sampel antara 20 sampai 40 itu terlalu kecil. Khawatirnya ada sel yang nilainya nanti kurang dari 5. Ya, sehingga kita membacanya nanti malah justru akan merepotkan, ya. Sehingga lebih baiknya memang sampel minimal adalah 40 minimal. Lebih banyak lebih baik. Ya. Tidak dapat dilakukan jika jumlah sampel kurang dari 20. Kemudian jumlah sampel antara 20 sampai 40 dan ada sel yang nilai harapannya kurang dari 5, lebih dari 20% dari total selnya, itu sesuatu hal yang dihindari dalam analisis data ini, sehingga nanti ada cara-cara pembacaan apabila memang kondisi ini terpaksa harus dilakukan. Keterbatasannya, yang pertama, tidak boleh ada sel yang memiliki nilai harapan atau nilai E kurang dari 1. Tidak boleh ada sel yang memiliki nilai harapan kurang dari 5 lebih dari 20% dari jumlah keseluruhan sel. Jika terjadi, maka kita harus menggabungkan kategori-kategori yang berdekatan untuk memperbesar frekuensi, tapi diharapkan tidak membuat data kehilangan makna. Nah, prosedurnya, pertama kita harus memformulasikan hipotesis. Nah, kemudian memasukkan nilai frekuensi observasi dalam tabel silang dan menghitung frekuensi harapan dari masing-masing tabel. Kemudian menghitung X kuadrat sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau tabelnya lebih dari 2 kali 2, maka chi kuadrat tanpa koreksi itu yang kita baca. Kemudian tabel 2 kali 2, maka kita menggunakan Yates correction. Dan apabila ada tabel 2 kali 2 tetapi memiliki nilai E kurang dari 5, maka kita membaca Fisher eksak. Nah, untuk menghitung p-value dengan membandingkan nilai dengan tabel chi kuadrat, ini kalau kita lakukan secara manual, ya, bila kesimpulannya nanti kita bisa ambil bila p-value, ya, p-value itu adalah hasil hitung kita bandingkan dengan alfa. Ingat, alfa biasa kita menggunakan tingkat kepercayaan dan alfa itu adalah terbalik dengan tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan yang kita gunakan di bidang kesehatan itu 95%. Ya, 95% artinya alfanya adalah 5%. Kalau kita desimalkan menjadi 0,05. Maka kesimpulannya H0 ditolak. Data mendukung perbedaan yang bermakna. Ya, jadi kita bisa sebutkan ini ada hubungan yang bermakna antara variabel independen dengan variabel dependen kalau p-value-nya kurang dari atau sama dengan alfa. Tapi sebaliknya, bila p-value lebih dari alfa, maka H0 gagal ditolak. Bahasa statistiknya seperti itu. Kita simpulkan data tidak mendukung adanya perbedaan, atau mudahnya kita menyebutkan tidak ada hubungan yang bermakna antara variabel independen dengan variabel dependen. Kemudian ada hal lain yang penting lagi di uji chi-square ini adalah odds ratio dan risiko relatif. Nah, demikian pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.